Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya ulang ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada untayan kalimat yang pantas dan utama kita panjatkan selain puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya dan hidayahnya kita berkumpul bersama yang insya Allah di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kita berkumpul dalam kegiatan Training of Trainer terintegrasi DPD PPNI Kota Depok. Terima kasih. Pertama-tama yang terhormat Ketua DPW PPNI Jawa Barat, Bapak kami yang tercinta, Bapak Dr. Budiman SPD, SKM, Eskepners, MHKes, MKes. Yang terhormat Bapak Nurse Asep Solihat, Magister Keperawatan, selaku anggota Divisi Organisasi Kaderisasi. Yang terhormat Ketua DPD PPNI Kota Depok yang sama-sama kita sayangi, kita banggakan, Bapak Nurse Haji Ade Suhendri, Eskep MKes SH. Yang saya hormati, Direktur Rumah Sakit Primaya Depok yang kali ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Keperawatan, Ibu Ida, Nurse Ida Eskep. Dan yang kami banggakan, rekan-rekan seluruh panitia yang akhirnya memberikan support penuh untuk kegiatan kali ini. Yang terakhir, yang saya cintai dan saya sayangi seluruh peserta TOT terintegrasi DPD PPNI Kota Depok. Sekali lagi tepuk tangannya boleh? Izinkan saya menyampaikan susunan acara untuk hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, safety briefing. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, Direktur Rumah Sakit Primaya Depok yang mewakili kali ini adalah Ketua atau Kepala Bidang Keperawatan. Ketiga, Ketua DPW PPNI Jawa Barat. Kemudian pembacaan doa. Dilanjutkan ada sesi foto. Kemudian penyerahan piagam penghargaan. Selanjutnya ada pengenalan DPK terbaru dan acara inti, yaitu ada panel diskusi, ada panel 1 kita bagi dan kemudian panel 2. Selanjutnya nanti ada refleksi diri, ada masukan dari teman-teman, dilanjut himne perawat dan ikhlas saya pantun sedikit. Belum. Belajarlah dengan guru matematika, karena Pak Budiman sarjana pendidikan ya Pak? Iya. Pokoknya iya aja dah, iya. Cakepnya belum? Belajarlah dengan guru matematika. Setelah itu jangan lupa pulang ke rumah. Sebelum acara ini dibuka, mari bersama-sama kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan satupun. Terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu safety briefing. Pada perwakilan dari Rumah Sakit Primaya Depok, saya persilahkan. Terima kasih. Kita lanjut untuk sesi selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kota Depok dan Mars PPNI yang akan dipimpin oleh Kakak Sondang Pardede AMK. Silakan Kakak. Kepada para undangan dan hadirin semuanya diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku.
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Hah? Oh, ya. Dan menyingsing menyapa suasana damai kota. Sang surya tersenyum ceria, sambut warga nan bahagia. Sila dasar negara, generasi penuh asa. Setiap paricara dharma menuju Depok sejahtera. Berjuang dengan jiwa raga, Depok berkorban demi sesama. Desakan lengan, song-song masa depan demi Indonesia berjaya. Menyingsing menyapa suasana damai kota. Surya tersenyum ceria, dan bahagia. Dasar negara, si penuh asa. Ria paricara dharma, Depok sejahtera. Berjuang dengan jiwa raga, Depok berkorban demi sesama. Kan lengan, song-song masa depan demi Indonesia berjaya. Nggak bisa gede lagi. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai, kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua. Majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi,
menunjung satu serta selaras, merawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Sambutan. Masih ingat sambutan yang pertama? Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Bapak kita yang tercinta, Bapak Nurse Haji Ade Suhendrik SKep SHMKes sebagai Ketua DPD PPNI Kota Depok. Kepada Bapak Ade yang tercinta, kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai cincin lepas di loker. Mohon izin buka masker. Ulangi ya. Oke. Pakai cincin lepas di masjid loker. Mohon izin buka masker. Catet. Kok nggak ada cakepnya? Kalau nanti ibu-ibu yang di depan jangan cakep ya bapak ibu, cantik. Kalau cakep nanti bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Tunuhun telah hadir di Rumah Sakit Primaya Depok. Insya Allah ini juga nanti jadi DPK Primaya PPNI Primaya Depok. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebetulnya hari ini beliau ada acara yang lebih penting dari acara di kita ini, tapi beliau hadir di ruangan ini karena saking cintanya dengan perawat yang ada di Kota Depok. Kemudian hari ini hadir juga yang kami hormati anggota bidang organisasi dan kaderisasi Nurse Asep Solihat MKep. Kita doakan beliau beserta keluarga besar, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, karena beliau berasal dari Cianjur, segera diberikan kepulihan yang paripurna. Yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kota Depok beserta seluruh jajaran, para pengurus. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan seluruh pengurus komisariat PPNI se-Kota Depok. Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Bisa di absen dulu ya. Dari Melia hadir? Hadir. Tugu Ibu hadir? Hadir 2 ya. Dari Brimob hadir? Brimob hadir 3. Citra Arafik Cimanggis apa ya? Kelapa 2 hadir? Citra Arafik oke hadir. Kelihat kalangan tembok, maaf ya. Kemudian dari Tumbuh Kembang sudah hadir? Hadir 4. Alhamdulillah enak nih absennya nih. Yang nggak hadir nanti kasih hadiah ya. Kemudian dari Sentra Medika sudah hadir? Sentra Medika belum. Dari Simpangan Depok hadir? Hadir luar biasa. Keren banget. Kemudian hadir ya. Mitra Keluarga hadir. Citra Medika? Citra Medika belum. Bunda Alia Hospital hadir. Bunda Margonda hadir. Wah, terpisah-pisah Bunda. Oh iya, yang depan dapat penghargaan. Kemudian mana lagi yang belum disebut? Sudah. GPI mana? GPI hadir. Bakti Yuda hadir. Asifa hadir. Puri Cinere hadir. Diangtung Diagram hadir. Oh, di belakang ada satu lagi. Permata Depok hadir. RSUD Khidmat Sehat Afiat hadir. RS Brawijaya belum. Permata udah tadi ya. Oke. Rumah Sakit Anugerah Sehat Afiat hadir. Kemudian Rumah Sakit Citra Arafik Pengasinan Sawangan hadir. Rumah Sakit Universitas Indonesia DPK-nya hadir, ada Nasdayat ya. Kemudian ulangi, Rumah Sakit DPK Rumah Sakit Universitas Indonesia hadir. Rumah Sakit Brimob udah ya. Tumbuh Kembang udah, saya udah absen semua. Jangan bikin saya bingung Bapak Ibu. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita bersama berkumpul di ruangan Aula Primaya Hospital yang kita rencanakan 1 minggu yang lalu. Kalau kita rencanakan 2 bulan yang lalu, belum tentu jadi hari ini.
Jadi lebih baik direncanakannya Bapak Ibu para pengurus 2 minggu saja, jangan lama-lama. Ternyata bisa, 1 rumah sakit 2 dan 3 itu bisa. Ya, Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah juga buat kita semua. Ya, kenapa? Karena hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang nantinya akan membuat organisasi kita ini berjalan dengan lancar. Ya, jadi mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan ya, nanti ke depan semua permasalahan atau apapun yang kaitan sama organisasi, tongkat saya deh nya. Sudah ada nih semua pengurus-pengurus di sini, para ahlinya. Ya, kalau mau mutasi ada nanti orang Sisinfo. Ya, kalau mau bikin DPK baru, kemudian bagaimana tata cara rapat dan sebagainya, ada orang OKK. Ya, kemudian Pak, mana Bunda Margonda, ada nggak Bunda Margonda? Ada ya. Kalau nanti nanya ini rekening saya jumlahnya ada berapa, tanya ke bendahara ya, jangan ke saya ya. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya hadir di sini dan semua yang nanti menyampaikan materi adalah Bapak Ibu yang pernah ikut TOT juga di tingkat provinsi. Ya, jadi bukan ditunjuk oleh saya, bukan, tapi yang sudah mengikuti pelatihan TOT juga di provinsi. Ya, jadi semuanya sudah dibekali dengan materi-materi yang nantinya akan memperlancar semua kegiatan kita. Yang patut kita banggakan, gedung sekretariat kita sekarang sudah jadi 1 lantai. Tepuk tangan dong. Ada yang belum pernah lihat? Ada yang sudah pernah lihat dari DPK? Belum ya? Oh, udah pernah. Ibu udah pernah ya? Dari Hermina udah pernah juga. Dari Bunda udah pernah. Yang kemarin ikut lomba pernah juga. Paling banyak dari RSU itu DPK-nya, supporternya ya. Apresiasi yang setinggi-tingginya, alhamdulillah prestasi para perawat yang ada di Kota Depok luar biasa ya. Nesbela ada, Nesbela ini juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Nesbela. Juara 1 perawat teladan tingkat provinsi Jawa Barat ya. Kemudian ada Nesnila juara, itu susah pakai bahasa Arab ya, bahasa Inggris ya. Ya pokoknya lomba itulah ya, yang diselenggarakan se-ASEAN tuh ya. Karena dilaksanakan di mana Nesnila? Di Semarang kalau nggak salah, apa di Jogja ya. Nah, itu juara 1 juga. Ya, kemudian Nesgres alhamdulillah juara favorit perawat teladan tingkat DPP PPNI Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan entah itu DPK atau DPD-nya juara 1 terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat. Amin ya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya, atas doanya dan kerja-kerja yang luar biasa dari kita semua. Mudah-mudahan perawat Kota Depok adalah perawat yang bisa diandalkan, bisa bekerja sama dan bersama-sama membangun masyarakat Kota Depok menjadi lebih sehat dan sejahtera. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, saya boleh pantun lagi. Kalau ngomong ada pantun pasti cakep gitu ya. Belum bro, sabar. Biasanya Pak Usni udah cakep ya. Perawat cantik rajin sedekah. Ulangi lagi ya. Saya pantun buat Pak Ketua dulu ya. Pakai baju oren, beli es duren. Ulangi ya, kurang kompak. Naik delman, pakai baju oren. Pak Budiman memang keren. Perawat cantik rajin sedekah. Ini ada kaitannya dengan pelayanan Bapak Ibu nih ya. Perawat cantik rajin sedekah. Kalau tersenyum bikin pasien lekas sembuh. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Ulangi dari awal. Perawat cantik rajin sedekah. Kalau tersenyum bikin pasien lekas sembuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua dari perwakilan Primaya Hospital Depok kepada Nurse Ida, Sarjana Keperawatan, kami persilakan. Ya, mangga. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ketua, izin saya nggak bisa pantun. Jadi langsung aja ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah hari ini kita semua masih dapat mengabdi, berkarya, berinovasi, serta berorganisasi. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, yang terhormat Bapak, terima kasih di Primaya Hospital Depok. Saya harus sebutin gelarnya Pak. Bapak DPW PPNI Jawa Barat,
Bapak Dr. Budiman, SPD, SKM, SKEP, MHKes, MKes. Dia ya Pak. Selanjutnya Bapak Nurse Asep Solihat, MKep ya Pak. Nah, Ketua DPD PPNI Kota Depok, saya harus nengok tapi apa sih Pak? Nurse Haji Ade Suhendri, SKEP, MKes, SH. Tepuk tangan untuk beliau. Serta teman-teman semuanya, sahabat keperawatan, selamat datang di Primaya Hospital. Saya mewakili direktur hari ini, kebetulan beliau sedang ada acara di corporate, jadi mewakilkan ke saya Pak, mohon izin. Baik, selayang pandang dari Primaya Hospital, izinkan saya menyampaikan kami bergabung di Depok ini. Saya pertama jumpa dengan beliau Ketua PPNI Depok pada tanggal 19 Mei 2022. Mungkin beliau lupa ya Pak, tapi saya masih ingat. Nah, saya sana diskusi sama beliau untuk minta arahan terkait dengan bagaimana cara kami untuk mutasi dan rekomendasi. 9 September 2022 kami melakukan soft opening dan membuka layanan beberapa di bidang rawat jalan dan rawat inap. Selanjutnya tanggal 11 November kami melakukan pemilihan Ketua DPK Primaya. Dan hari ini alhamdulillah hadir perwakilannya. Sebelumnya saya ucapkan kepada DPK Dinas Kesehatan Pak Tito dan timnya, saya mohon izin Mas, sampai hari ini saya masih titip ke Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa melepaskan diri ya Pak. Terima kasih untuk supportnya. Nurse Indah boleh berdiri. Nah, ini adalah Ketua DPK Primaya. Ada yang kenal silakan. Beliau sebelumnya bekerja di daerah Jakarta, sempat ke luar negeri juga dan sekarang bergabung di Primaya Hospital. Sekretarisnya Nurse Evi. Silakan Nurse Evi. Nah, ini Nurse Evi kemarin juga beliau ikut berkontribusi untuk perawat teladan, berprestasi ya di Depok. Selanjutnya Nurse Ayu. Ini untuk bendaharanya. Ya. Jadi alhamdulillah kami sudah ada pengurusnya. PR kami adalah melantik kepengurusan untuk DPK Primaya Depok. Selanjutnya momen yang terbaik hari ini adalah terima kasih kepada Pak Ade beserta staf jajarannya sudah mempercayakan Primaya Hospital Depok ini untuk menjadi bagian dan bisa berkontribusi untuk acara PPNI yang besar ini. Semoga DPK Primaya Hospital Depok bisa berkontribusi dan bersinergi bersama teman-teman di wilayah Kota Depok ini. Oke, sambutan selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Saya sih mau dengar Bapak. Amin ya Pak. Sambutan dari Bapak DPW PPNI Jawa Barat, Bapak Dr. Budiman SPD SKM SKEP Nurse MHKes MKes. Kepada Bapak saya persilahkan. Ya. Saya sengaja bawa contekan takut lupa. Dan saya sengaja masih pakai masker supaya kelihatan PPNI-nya. Sekarang buka aja ya masker PPNI-nya. Nih. Katanya ini salah satu indikator jadi ketua umum DPP mesti bisa pantun. Nah Pak Ade ternyata salah satu calon ketua umum DPP di nasional. Jadi saya masih belajar pantun ya selama 8 tahun ini. Oke. Supaya kelihatan saya tuanya buka masker. Ini masker kebanggaan ini PPNI gitu kan. Ini sudah 1 tahun ini sengaja disimpan acara pakai gitu. Jadi khusus untuk ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini DPD PPNI Kota Depok pinter juga gitu. Ya. Jadi memang program kami DPW Jawa Barat kan ingin lebih dekat. Kalau lebih dekat itu kan saya mesti ketemu kan dengan seluruh perawat, terutama DPK. Nah, ini pinter juga nih Depok ketuanya.
dan lebih pintar lagi ketua DPK Primayanya gitu. Jadi saya hadir ya ke DPK ketemu ini baru DPK yang ketiga di Jawa Barat. Jadi apresiasi nih ketua DPK. Ternyata saya kan terpilih itu Februari. Di dalam cita-cita ya Februari itu saya akan keliling ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kalau hitungan matematika kan mestinya hanya 27 minggu ya. Nah, setelah tahun pertama keliling ke 27 DPD, lalu saya baru turun tahun kedua ke salah satu DPK gitu. Dan ternyata ini ngambil kesempatan duluan. Dan saya sangat senang sampai saat ini Depok merupakan bagian terpenting ya dari perkembangan DPW PPNI Jawa Barat. Itu karena atas siapa? Karena atas ketua DPD-nya, Bu Tio-nya juga selalu mendampingi, ningali Kang Wisnu masih lebar. Jadi ya ada Pak Makmun juga bagian dari DP Jawa Barat ya di pelayanan, dan tentunya Depok maju bukan karena Pak Ade saja, tetapi karena 30 DPK yang luar biasa yang ada di kota Depok. Dan tentunya DPK yang ada di kota Depok maju karena anggota. Nah, maka untuk itu saya berharap mari bersama-sama membawa PPNI ini lebih dekat. Saya bertemu dengan DPD, saya bertemu dengan DPK hari ini, dan DPK juga harus bertemu dengan para anggota, sehingga dirasakan lebih dekat seperti itu. Nah, selain lebih dekat, kalau sudah bertemu kan dirasakan, oh Pak Budiman teh no ieu nya, kertos teh Sunda, PPNI itu ada gitu. Oh ternyata PPNI itu memang dekat dengan kita, dirasakan. Kalau sudah kita lebih dekat, saya ketemu ibu bapak, dirasakan, kan minimal kan ada manfaatnya. Salah satunya kan silaturahmi, menyampaikan informasi dan sebagainya. Jadi ibu bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari bersama-sama membawa PPNI ini lebih dekat, dirasakan dan bermanfaat. Itu adalah tagline DPW PPNI Jawa Barat. Jadi kalau saya bilang DPW PPNI Jawa Barat lebih dekat, dirasakan, bermanfaat. Akhiri tepuk tangan. Coba ya. Nah, ini bagian Pak Asep sini Pak Asep. Ini bagian Pak Asep. Jadi di DPW PPNI Jawa Barat ini punya tagline yang memang betul-betul Cianjur sendiri saya ini benar-benar terasa tagline ini. Tagline pertama adalah lebih dekat, dirasakan, Bermanfaat. Tepuk tangan. Kalau saya nanti bilang DPW PPNI Jawa Barat Lebih dekat, dirasakan, bermanfaat. Akhirnya dengan tepuk. Kita coba ya. DPW PPNI Jawa Barat lebih dekat, dirasakan, bermanfaat. Jadi saya sangat mengapresiasi, bangga ningali ya, lihat para perawat sudah pakai batik. Ini menandakan kebanggaan kita semua seperti itu. Lalu berikutnya, ibu bapak sekalian, apalagi Depok ya. Depok sebuah kota pasti sudah majulah para perawatnya. Saya dengar tadi apresiasi nih dari kota Depok. Sesuai dengan harapan kita, praktek mandirinya banyak. Apalagi idenya bagus. Mau membuka DPK praktek mandiri. Gitu kan, ini bagus nih. Apalagi tadi saya dengar Prof Roro ya. Prof Tuti ya. Namanya kan Bu Tuti Roro. Panggilannya Prof Roro ya. Nah, beliau sering tugas juga bareng dengan saya sangat apresiasi nih. Ya, Prof Roro membuka praktek mandiri keperawatan, jumlahnya semakin banyak dan mungkin jadi center nih PPNI Kota Depok dalam rangka memberdayakan, memperluas, menambah praktek keperawatan mandiri. Ya, dan kami terus terang
di DPPMI Jawa Barat ingin juga membuka praktek mandiri, ingin memiliki percontohan bagaimana seorang perawat praktek mandiri. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati ya. Nah, kalau kita lihat bicara tentang PPNI ya, pada hari ini ya, kegiatan kita kan juga cukup banyak ya. Kegiatan kita cukup banyak. Tadi saya mendengarkan nih laporan Ketua DPD PPNI Kota Depok ya, mengapresiasi beberapa kegiatan-kegiatan, program-program yang dijalankan. Lalu berikutnya, saya juga secara khusus, Ibu Bapak sekalian, mengucapkan terima kasih kepada PPNI Kota Depok, dan juga pastilah ya DPK PPNI Depok, atas kebersamaannya, kepeduliannya di bencana gempa Cianjur. Dan kita akan masuk pemberian donasi tahap yang ketiga. Jadi mudah-mudahan rasa kepedulian kita bermanfaat ya bagi perawat. Hari ini kan Desember 2022 di ujung tahun. Setiap level organisasi melakukan evaluasi kinerja. Kami di DPP Jawa Barat hari ini sedang melakukan evaluasi kinerja untuk menyiapkan RAPB 2023. Dan Pak Ketua DPD PPNI Kota Depok sebagai salah satu Ketua Divisi Kumdam sudah paparan ya di evaluasi kinerja kita. Jadi minggu kemarin ya DPD Jawa Barat sedang menyusun evaluasi kinerja. Para bidang laporan evaluasi kinerja, minggu depan dilanjutkan dengan rencana kerja. Sehingga organisasi tanggal 31 Desember 2022 menuju 2023 kita memiliki namanya RAPB untuk 2023. Sehingga TOT hari ini sangat tepat dilakukan oleh PPNI Kota Depok, sangat tepat. Berhubung ini akhir tahun evaluasi masing bidang. Kalau di kami, Ibu Bapak sekalian, ada anggota yang kinerjanya kurang baik, kita evaluasi. Kita evaluasi, kita panggil, kalau tidak lagi berminat ya kita keluarkan gitu. Kompetisi perawat kategori rumah sakit, kategori dosen, dan Depok merupakan bagian yang terpenting dan bahkan meraih peserta terfavorit ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan saya juga mengapresiasi ini di kepemimpinan Pak Ketuanya. Depok sekarang punya layanan kesekretariatan. Ya, tepuk tangan saya kira. Di kota masih ada kesulitan DPD yang ingin memiliki kantor sekretariat. Depok ya, dengan dukungan dari berbagai stakeholder, terutama DPK dan anggotanya, alhamdulillah bisa mewujudkan hal tersebut. Dan hari ini saya akan berkunjung ke sana. Hari ini saya akan ngopi di kantor sekretariatnya DPD PPNI Kota Depok. Jangan sampai saya sudah ikut ngopi di kantor DPD PPNI Kota Depok, tapi DPK-nya belum pernah ngopi di kantor DPD PPNI Kota Depok. Jadi saya berharap Pak Haji Ade ya, DPK-nya bawa ngopi di kantor DPD PPNI Kota Depok. Dan juga Ibu Bapak sekalian, kalau teman-teman perawat di Kota Depok berjalan-jalan ke Bandung, bersantai-santai ke Bandung, silahkan singgah di kantor DPW PPNI Jawa Barat. Atau kalau misalnya kemalaman, nyari hotel penuh, silahkan tinggal kontak sekretariat. Kita memiliki kamar yang insya Allah bisa ditempati oleh Ibu Bapak sekalian, silahkan. Walaupun kita tahu kelas kamarnya masih belum sekelas Primaya Hospital lah. Tapi itu bisa tempat untuk istirahat. Jadi silahkan, saya sangat senang kalau Ibu Bapak sekalian, teman-teman perawat Depok, kali-kali main ke Bandung, nyimpang ke kantor kita di Jalan Pasteur seperti itu. Ibu Bapak yang saya hormati, program-program terus kita lakukan dari mulai episode Februari sampai dengan Desember. Bahkan pada hari ini pun kita berbarengan ada kegiatan webinar ya. Burung kenari, burung cendrawasih. Lalu apa sih jawabannya?
Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun beda. Ada pembacaan doa terlebih dahulu kepada Nurse Wisnu Aris Sunyoto SK. Saya persilakan. Untuk yang beragama lain disesuaikan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu mari sama-sama kita membaca sebuah suratul Fatihah. Kita tujukan untuk kerabat kita, famili kita, serta rekan sejawat kita yang saat ini sedang berbaring sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kesembuhan, kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hazihiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa ajimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul di aula ini ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamulah kami memohon pertolongan serta kepadamulah kami memohon pertolongan. Pada pagi hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka kegiatan TOT terintegrasi DPD PPNI Kota Depok. Seraya memohon petunjuk serta hidayah-Mu ya Allah. Berkatilah acara ini ya Allah. Berkahilah acara kami dan berikanlah kemudahan dari awal hingga akhir nanti. Kiranya kegiatan kami tujuannya tidak lain dan tidak bukan ya Allah untuk memajukan perawat, khususnya perawat di Kota Depok. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna istinabah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami terus ya Allah, agar kami selalu berada di jalan-Mu dan tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Dan ingatkanlah kami ya Allah, tegurlah kami ya Allah bila kami berada di jalan yang salah, agar kami bisa kembali ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbi gfirli wali walidayya warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa-dosa pejuang para pendahulu kami. Dan juga ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah menjadikan kita kegiatan ini untuk acara ini berjalan dengan lancar, yang membacakan doa dan kita yang mendengarkan diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk penghargaan pertama diberikan kepada penyerahan piagam penghargaan perawat teladan tingkat Kota Depok. Di sini kami dari DPD PPNI Kota Depok ada 5 untuk partisipannya. Terlebih dahulu kepada Evi Liawinda yang S Nurse dari Rumah Sakit Primaya. Oke, bisa nanti maju ke depannya, Nurse. Kemudian Evi Susilowati AFD dari Rumah Sakit Umum Daerah Kisah. Langsung maju aja, Nurse AFD. Oke, kalau tidak ada boleh mewakili. Oke, langsung 3. Oke, untuk juara ketiga dari perwakilan DPK
DPK Rumah Sakit Bunda Margonda, Nurse Muasadin Esther. Silakan Nurse. Juara kedua dari Rumah Sakit Tugu Ibu, Nurse Doni Melani Esther. Saya silakan. Oke, juara pertama. Juara pertama ini sekaligus tadi sudah diinfokan oleh Bapak Ketua bahwa beliau ini adalah juara pula prestasi ya dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Nurse Juliana Gracia, S1 Magister Perawatan Spesialis KMW. Kepada Nurse Juliana. Grace. Iya, lewat depan aja terus. Boleh ya Pak? Boleh. Satu lagi? Silakan Grace. Rumah sakit Kisah Ini rumah sakit? Ini Primaya. Rumah sakit Kisah Pak Herumin atau Pak siapa Pak Haris? Oke, silakan. Yang mewakili ya. Yang mewakili. Izin Bapak Budiman. Iya. Mas Grace, maaf izin. Karena sudah melewati hari-harinya penuh dengan warna di Asian World Summit. Oke, ASEAN World dunia. ASEAN. Oke, ASEAN World diprotes. Jadi best poster pertama dan best orang apa Pak? Orang ya. Bahasa Arab itu. Tadi saya berbicara sama Nusnila, oral presentation. Presentation. Another izin. Oke, silakan. Satu lagi. Dedikasi yang terdalam-dalamnya untuk kakak kami tercinta, terdalam, terindah, pokoknya semuanya selama di kepengurusan DPD PPNI Kota Depok, khususnya untuk kakak Sondang, Pardede. Dia di Lembungan Desa. Lihat rambutnya kan. Perkenan Ibu Ketua Dewan Pertimbangan untuk menyerahkan piagam penghargaan dan Pak Asep Solihat Pak mohon izin bergantian dengan Pak Ketua apabila nanti pegel gitu masing-masing. Ini MC kita ini host ya bukan MC, host. Silakan Ibu Ketua Dewan Pertimbangan, punten duduknya di belakang, padahal kursinya udah di sini ya di depan. Senang berbaur ya dengan teman-teman. Alhamdulillah di 3 orang Pak Ketua. Yang pertama ini Nesbela ini juara 1 perawat teladan tingkat provinsi Jawa Barat ya. Bapak Ibu, kita patut berbangga selama sekian tahun kita lebih banyak juara 2, tapi pas Nesbela ini dapat juara 1 alhamdulillah. Kemudian Nesbela juga tidak disangka-sangka ini ternyata juara 1 juga. Nah, alhamdulillah ini juara 1 di hati kita semua adalah Ibu Sondang Rasintan Pardede. Benar nggak? Benar ya? Karena kalau dulu Bapak Ketua, kalau beliau nggak ada, kalau kita rapat atau pertemuan, pasti makannya selalu mengecewakan. Tapi ketika beliau bergabung ya kita luar biasa. Segala makanan apa pastinya enak-enak. Ya. Karena terbukti sampai 7 tahun perut saya bisa jadi maka Bu Ani dan Pak Asep untuk ke depan didampingi oleh Ibu Sekretaris. Terima kasih, ini momen yang bersejarah dan saya sangat surprise juga untuk Primanya juga semoga maju ke depan, dapat berkah yang lain belum didatangi sama Bapak. Primanya sudah duluan. Deklarasi ini bukan kenang-kenangan dari saya, tapi kenang-kenangan dari DPD PPNI Kota Depok. Kenang-kenangan dari ada 2 buku. Karena Bapak kan tadi suka gambar. Saya hobi membaca. Selain drakor. Selain drakor, hobi membaca. Di dunia kependidikan ya. Pegangin dong Pak Ketua. Ini saya asisten beliau. Kita baru pemilihan aja, jadi kita sangat menunggu para komisariat dari DPD untuk hadir di sini untuk pelantikan kita. Ya mungkin salam kenal untuk DPT yang lain, DPK yang lain. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Dari mana nih? Kayaknya kenal nih bau-baunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPK RSUD Anugerah Sehatania. Alhamdulillah kita sudah pelatihan ya kemarin tanggal 20. Udah disumpah ya, udah disumpah. Sudah proses pemberkasannya. Pemberkasannya sudah didatangi sama Om Wisnu berarti ya? Om belum. Belum sama ayah sudah. Oh sama ayah sudah. Ya tepuk tangan dong untuk Rumah Sakit Asa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi, perwakilan dari Rumah Sakit Citra Arfik Sawangan. Kemarin kita kedatangan dari DPD perwakilan Kang Wisnu. Udah ada. Ya, salam kenal dari kami DPK Citra Arfik Sawangan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dari Citra Arfik Sawangan. Oke, kita sudah keluarga baru, berarti kita sama-sama kenal ya. Oke, tepuk tangan untuk yang ada di depan dan salam sukses untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Berapa? 3 kali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nus Imas. Mohon izin Ibu Nusida pinjam aulanya untuk kita bersama ya. Hari ini kita TOT terintegrasi DPD PPNI Kota Depok. Patun dulu, karena saya ibu-ibu patunnya belanja aja ya, biar bahagia. Maaf ya Pak ya. Jalan-jalan ke toko sepatu. Tentu saja kita beli sepatu. Asik. Untuk mempersingkat atau mengefisiensikan waktu, yuk kita mulai. Materi panel 1. Jadi di panel 1 ini harusnya ada 5 pemateri, tapi Pak Ade tadi mohon izin untuk nengok sekretariat kita tercinta dulu ya. Jadi kita berempat dulu aja nih. Ada yang pertama, nanti kita akan ditemani Nus Tio Minar Siahaan Eskap. Yang kedua, mohon maaf. Yang pertama bidang organisasi dan kesekretariatan dulu ya, dan kaderisasi dulu. Bapak Nus Wisnu Arisyanto Eskep. Yang kedua disusul Nus Tio Minar Siahaan Eskep, sekretaris di sekretariat. Yang ketiga Nus Elvi Gustiarti Eskep, bendahara. Dan yang keempat bidang pelayanan Nus Nila Indriati Eskep Mkep. Mohon izin rekan-rekan semua, kurang lebih kita 90 menit ke depan saya akan membersamai para narasumber untuk panel 1. Jadi untuk pemateri mohon izin juga, mohon siap. Mohon izin untuk berkenan menyampaikan materi karena keterbatasan waktu ya, maksimal mungkin 15 menit karena selanjutnya kita akan berdiskusi. Kita bisa sampai jam 11.30. Siap ya? Baik, kita sambut pemateri kita, Bapak Nus Wisnu Arisyanto Eskep, Ibu Nus Tio Minar Siahaan Eskep, Ibu Nus Elvi Gustiarti Eskep, dan Ibu Nus Nila Indrianti Eskep Mkep. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator. Pada kesempatan kali ini saya dikirim dari DPD PPNI Kota Depok sebagai Wakil Ketua Bidang OKK. Tapi singkatannya bukan OKK ya. Organisasi dan kaderisasi. K1 lagi coba, ada yang tahu nggak K-nya di mana?
Ya, kan OKK itu organisasi dan kaderisasi. K satu lagi ada di mana? Udah ya. Oke, waktunya kurang lebih 15 menit, tapi mudah-mudahan 10 menit selesai. Oke. Pada kesempatan kali ini, teman-teman terkait dengan organisasi dan kaderisasi, bagaimana, ini mic-nya yang mana yang oke ya? Yang ini kekencengan, yang ini kekecilan gitu ya? Masih storing. Ini ketua panitia juga, ngatur sound juga, dia ilahi lolo. Nah, oke ya. Ngangkat kursi juga gitu ya. Baru kali ini ya, untung nggak ngangkat itu Pak Budiman ya, kalau ngangkat berat. Terkait dengan organisasi dan kaderisasi, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kemarin kita sudah membentuk DPK baru ya, termasuk yang saya hadir kemarin Citra Arafik Sawangan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, kita sebagai pengurus di DPK, termasuk saya di DPD gitu ya, kita memberikan sebagian waktu kita untuk teman-teman perawat, ya, khususnya anggota-anggota kita. Banyak yang WA ke saya, banyak yang menginfokan ke saya, Pak, bagaimana cara cetak kartu anggota? Pak, bagaimana? Mohon maaf, handphone saya 1, ya, kartu SIM-nya 1. Grupnya udah banyak banget. Kadang grup RT, grup RW, grup kelurahan ya, ada lagi grup DPD, grup DPK. Teman-teman mohon maaf kalau tidak terfasilitasi WA-nya. WA hari ini balasnya 3 hari kemudian. Tapi untungnya masih dibalas. Ada juga WA saya nggak dibalas-balas Pak. Mohon maaf udah ketumpuk ya. Kadang kalau saya lagi di Bandung, ada kegiatan HIPKABI, WA-nya sudah sampai 2000 chat belum terbalas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua ya, terkait dengan itu makanya saya minta mengusulkan Pak, kalau perlu sama Pak Ketua DPD, Wakil Ketua Bidang minimal dikasih tablet satu-satu ya. Kalau nggak dikasih tablet, boleh Pak kasih kapsul puyer gitu ya. Untuk apa? Untuk memfasilitasi teman-teman. Jujur teman-teman, WA dan juga pengaduan termasuk curhatan teman-teman itu, mohon maaf bukan tidak terfasilitasi. Pasti akan terfasilitasi. Hanya saja waktunya kadang udah jam 11 malam baru dibalas ya. Saya ngebales teman-teman udah tidur. Besok dibalas saya lagi tidur gitu ya gantian. Oke, ini nggak ada pointernya. Next. Oke, ini adalah silahkan ditulis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPD bahwa terkait dengan organisasi bagaimana teman-teman kemarin Rumah Sakit ASA ya, Kang siapa ya? Kang Rosiman. Boleh angkat tangan Kang Rosiman? Wih, luar biasa. Oh, belahan rambutnya keren ya. Iya. Kang Rosiman kemarin konsul juga, Pak, bagaimana terkait dengan backdrop pada saat kami pemilihan ketua, ya. Terkait dengan backdrop ternyata sudah diatur di ADART. Terkait dengan ini pataka. Kemudian juga termasuk kursi rapat pleno, rapat teman-teman nanti di DPK sudah diatur di ADART. Boleh yang mau dengan konsultasi terkait dengan ADART ataupun slide PDF ADART boleh menghubungi saya ya. Nanti kita share bareng-bareng bagaimana PO kita, kemudian ADART kita bahas. Termasuk tata cara pemilihan ketua sampai dengan pengurus DPK. Ya, silakan hubungi, ini ada nomornya. Termasuk Pak Tribo belum mengirim foto ke saya. Waktu itu sudah mengirim foto belum dikirim-kirim. Kemudian ini Bu Lena dari Rumah Sakit Jantung Diagram, dan ini Kevin dari Rumah Sakit Brimob. Silakan tulis nomor WA-nya ya. Mudah-mudahan nomornya nggak ganti-ganti. Wih, biasa aja dong Bu, galak banget. Lanjut. Lanjut. Oke, landasan kita adalah Undang-Undang 38 tahun 2014. Ini adalah pasal 41 terkait dengan organisasi. Ya. Termasuk di pasal 42 bahwa organisasi profesi sebagai pemersatu, kalau teman-teman pasti yang cowok-cowok pernah nonton YouTube Pemersatu Bangsa, kita pemersatu organisasi ya. Yang ketawa berarti pernah nonton. Kemudian pembina, pengembang dan pengawasan keperawatan Indonesia. Bapak Ibu termasuk dengan saat ini kemarin ada yang ikut menyuarakan Undang-Undang Omnibus Law. Iya, dia doang yang orasi tuh naik di atas bis kan bisa rontok gitu. Jadi terkait dengan itu bahwa ke depan usulannya adalah tidak ada organisasi profesi yang terlibat untuk pengawasan. Ini bahaya banget. Ya, karena saat ini pengajuan STR 5 tahun sekali. Dan diatur 25
SKP. Sudah bersertifikasi hukum sehingga kita sudah ada aturan-aturannya sesuai dengan undang-undang dan juga kita diatur oleh peraturan organisasi dan ADART. Maka dari itu inilah yang menyebabkan kita adalah organisasi profesi yang legalitasnya sudah ada. Oke, ini satu. Ini adalah pengurus DPP, satu. Dua, pengurus DPW, tadi Pak Budiman, kita di sini pengurus DPD, dan teman-teman di rumah sakit pengurus DPK. Ada lagi 5, pengurus Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri. Mungkin ada yang pernah ke luar negeri, tadi ya, pasti sudah tahu tuh di mana dan bagaimana cara kita untuk bergabung dan juga berhubungan dan berkomunikasi bagi teman-teman yang dinas di luar negeri. Kemudian juga ada 8 kolegium, ada yang tahu 8 kolegium? Yang pertama, keperawatan anak, jiwa, medikal bedah, maternitas, komunitas, manajemen. Nggak ada manajemen. Gerontik, komunitas, yang terakhir ada yang terbaru, onkologi. Ya, itu adalah 8 kolegium. Nanti akan dibentuk kolegium forensik. Ya, lagi disusun, mudah-mudahan nanti bisa bergabung teman-teman kolegium forensik. Oke, kemudian ada 25 ikatan, aduh saya nggak hafal dan banyak. Salah satunya ada HIPKABI, kemudian juga IPANI gitu ya, banyak. Badan Diklat, mungkin teman-teman kemarin ada yang pelatihan asesor ya dari BP3I, nah itu adalah badan Diklat terkait dengan DPP PPNI. Kemudian bantuan badan hukum DPP PPNI. Bagaimana tata acaranya kita lihat di ADART ada. Nanti kita bahas bareng-bareng terkait dengan tata. Yang udah itu kemarin Rumah Sakit UI ya. Kemudian Rumah Sakit Citra Arafik Sawangan. Kemudian rumah sakit mana lagi kemarin? Lupa saya. ASA 1, ASA 2 kalau anestesi ya. Tapi ini anugerah sehat afiat. Oke, lanjut. Mudah-mudahan nanti Bu Nila bisa dan teman-teman yang akan praktek mandiri bisa mengisi ruang klinik yang masih kosong. Fasilitasnya sudah ada dan sudah dilengkapi, silakan teman-teman. Baik, lanjut. Nah, ini teman-teman ada kata indah dari Colin Powell, bahwasanya kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas dan kegigihan. Ya, tidak ada sesuatu yang instan. Semua kita lewatin. Kalau dari bayi itu, ya dari mulai merangkak, ngambil sesuatu, berdiri, dan bisa berdiri sampai dengan sekarang. Maka dari itu teman-teman, mari sama-sama kita maju untuk perawat Kota Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri kedua dari sekretariat dengan Nes Yominar. Silakan Nes Yo. Ya, terima kasih atas waktunya, Ibu Moderator. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ya, terima kasih atas kehadirannya di tempat ini dalam acara Training of Trainer terintegrasi DPD PPN Kota Depok. Jadi memang ini adalah agenda dari pusat sampai ke provinsi dan sampai ke DPD harus kita melakukan TOT, artinya apa? Memberikan arahan-arahan sesuai dengan pedoman organisasi yang kita miliki, yaitu oleh PPNI yang dikeluarkan dari pusat. Jadi di sini saya sebagai tupoksi sekretaris akan memberikan informasi tentang peraturan organisasi PPNI yang sudah diatur oleh pusat ya. Yuk lanjut. Jadi di sini kesekretariatan. Kegiatan kesekretariatan itu adalah kegiatan organisasi yang bersifat merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekretariat, kemudian melaksanakan kegiatan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan di sekretariat. Nah, jadi seperti diketahui tadi seperti yang Pak Wisnu katakan bahwa kita arahannya semuanya dari pusat, makanya terintegrasi sampai ke DPK. Jadi kalau tingkat pusat itu kesekretariatannya disebut ada ketua umum, kalau untuk ketua, kalau sekretaris namanya sekretaris jenderal, kalau bendaharanya namanya bendahara umum. Tapi kalau dari untuk tingkat wilayah sampai tingkat wilayah, tingkat daerah, tingkat komisariat sampai tingkat luar negeri
itu kita sama, ketua tetap ketua, sekretaris tetap sekretaris, bendahara tetap bendahara. Jadi yang hanya ada di sekretariat itu namanya sekjen, itu hanya untuk pusat. Ya, jadi disebutnya sekretaris. Jadi tugas sekretaris di DPD, jadi nanti ini bisa diturunkan buat ke DPK ya. Tugasnya apa sih sekretaris gitu ya. Jadi sekretaris di sini ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Saya dibantu oleh Ibu Arni Eskepners ya. Kemudian tugas sekretaris adalah menyiapkan dukungan naskah-naskah. Menyiapkan naskah apa? Naskah untuk pelantikan kalau ada kayak wisuda ya, wisuda. Terus menyiapkan naskah pelantikan pada saat pemilihan ketua DPK. Terus melaksanakan sumpah ya, sumpah pelantikan dan segala macam. Naskah-naskah. Kemudian mengupayakan pengelolaan sekretariatan di kabupaten kota. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita sekarang sudah punya sekretariat. Sekretariat itu adalah aset punyanya Kota Depok ya. Ya. Jadi ya siap. Jadi semua bertanggung jawab dengan ketua dan bendahara. Nah, ini tugas wakil sekretaris sama seperti tadi. Kalau seandainya sekretaris berhalangan, peran dari wakil sekretaris itu bisa menghandle kegiatan-kegiatan sekretaris. Yuk lanjut. Nah, ini surat keputusan tentang administrasi kesekretariatan. Jadi administrasi kesekretariatan itu sudah diatur oleh pengurus pusat. Bukunya seperti ini. Ini buku sekretaris. Sekretaris ini bukunya semua sudah di sini. Dari mulai tingkat pusat, provinsi, sama DPD dan DPK semua pakai buku ini. Jadi kita pedomannya ini dengan berdasarkan PO, pedoman organisasi tentang kesekretariatan. Kita bukunya ini ya. Nanti kalau teman-teman mau boleh difotokopi, diperbanyak ya. Karena kita dikasih provinsi hanya cuma satu aja. Terima kasih moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ada pertanyaan? Belum ya. Saya yakin pasti pertanyaannya iya. Jadi sebenarnya Bu Tio mulai dengan sedikit-sedikit menyampaikan apa sih yang ada di bendahara itu. Oke, kita mulai. Bendahara, saya pengen tahu ada berapa banyak bendahara di sini. Ayo, nunjuk tangan. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuma 11 DPK yang bawa bendaharanya. Mudah-mudahan yang tanpa bawa bendahara bisa menjawab nanti semua pertanyaan bendaharanya yang tertinggal di DPK masing-masing ya. Oke, kita mulai. Next. Nah, apa sih bendahara? Ini dia. Dia adalah unsur yang dalam organisasi yang membantu ketua untuk pembukuan dan pengelolaan keuangan berserta aktivitas terkait keuangan. Oke. Tugas pokok kita bendahara ada 3. Menyusun rencana anggaran, melaksanakan pengelolaan keuangan, dan pengadaan kebutuhan barang organisasi. Dari mana uang DPK berasal dan dari mana uang DPD berasal? Jawabannya adalah iuran anggota. Di antara 100 orang ini siapa yang belum bayar? Benar, yakin ya? Saya bisa lihat loh namanya. Kemarin saya sudah koreksi di bulan November, saya udah hafal ada nama-nama yang belum bayar di sini. Oke. Iuran itu besarannya anggota lama 260.000 per tahun ya. Kalau anggota baru 260.000 plus 100.000 untuk pendaftaran. Berapakah pembagian untuk DPK, DPD semua ada persentasenya ya Bu Tio ya. Untuk pusat itu 15% kalau nggak salah, DPW 20 dan kita kebagian 33 DPD, DPK kebagian 32% sebesar
83.200. Jadi jumlah uang yang ada di DPK kita sejumlah perawatnya dikali sekian. Silakan kalikan sendiri. Tidak, 83.200. 80 ya. Mungkin dikurangi pajak ya, Bu. Iya mungkin ya. Oke, next. Nah, mungkin teman-teman selama ini bendahara-bendahara bingung ya mau buka burekol itu ke siapa sih? Ya benar Pak Ketua, Bu Elvi tolong ya, jelaskan ya. Nah, ini kami berdua bendahara. Satu lagi mana ya? Saya dan Bu Rati ya, bendahara DPD kami berdua. Oke. Nah, itu silakan catat nomornya. Jadi kalau nanya nggak usah ke Pak Ketua, ngambek dia. Masa uang juga saya harus ngurusin uang gitu kan kata dia. Bu Elvi nggak bisa jawab. Nah, udah dicatat, udah difoto. Saya nomor WA, nomor semua ada di situ. Nah, ini saya share nih. DPK yang jumlah iurannya di bawah 50%. Saya absen ya. Bulan November. Nah, itu ada transaksinya, ya. Oke. Nah, oke. Udah, teman-teman. Nanti kalau ada yang nanya via Japri mungkin atau kalau nggak sempat dibahas di sini ya. Nah, ini teman-teman saya bisa intip. Sekarang saya jadi tahu ada beberapa teman-teman yang cuma bayar di akhir ketika mau mengurus STL, dia akan bisa diupload. Tapi nakal sekali teman kita ini, saya intipin dia. Ternyata dia dalam 2 tahun terakhir sebelum dia tidak membayar. Saya suruh selesaikan dulu, kan ini tidak fair untuk kita. Karena tadi kita sama-sama tahu dari mana sih dapatnya uang organisasi supaya berjalan? Ya dari iuran anggota. Kalau kita tidak bayar, pengennya gimana sih PPNI? Betul pernah terbesit nggak? Pernah dengar nggak ada yang ngomong ngapain aja sih orang PPNI? Gimana sih PPNI? Gimana mau gerak? Teman-teman nggak bayar. Dan ketika di akhir mereka butuh kami pun mereka coba melakukan itu. Ya, ayo sama-sama kita punya kesadaran untuk membayar iuran di awal tahun supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini dan teman-teman tidak perlu membayar. Mungkin ini nanti kami akan buatkan sertifikat dengan ada SKP 2 insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi cepat. Selanjutnya dari pelayanan. Bismillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Nah ini dasar hukum kuat ya untuk praktek mandiri keperawatan. Jadi teman-teman semua nggak usah takut. Apabila kita sudah sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan di undang-undang ataupun Permenkes, kita nggak usah takut untuk melangkah. Nah, berikutnya adalah saya ingin memaparkan bagaimana praktek mandiri perawatan di Depok. Jadi di sini perlu adanya pelimpahan wewenang berdasarkan permintaan dokter. Misalkan kita diminta untuk memasang infus, nah itu harus ada permohonan tertulis dari dokter, ya. Kemudian syarat dan tempat praktek ini juga harus dilengkapi. Dan yang menjadi concern di sini adalah tentang bagaimana pengolahan limbah medis. Nah ini yang cukup mengeluarkan biaya banyak ya untuk mengeluarkan MOU pengolahan limbah medis. Kemudian di sini perawat vokasi perawat D3 itu harus melanjutkan ke nurse ya. Karena apa? Di peraturan menteri ini jadi
peraturan menteri ini ditetapkan tahun 2019. Jadi 7 tahun dari 2019 sekitar 2023 itu D3 sudah tidak boleh melakukan praktek mandiri. Untuk melakukan praktek mandiri keperawatan adalah palliative care. Palliatif hospitalisasi. Nah, ini juga banyak permintaan nih. Jadi pasien pulang dari rumah sakit, tidak ada yang merawat di rumah. Nah, luka sudah banyak. Di sini ada sesepuh atau senior kita, Bu Ani Mariinani, di mana saya juga sering bertanya pada beliau tentang cara merawat luka. Nah, ini alur mendirikan praktek mandiri keperawatan. Mudah-mudahan teman-teman semua berminat atau kedepannya ada niat untuk melakukan praktek mandiri keperawatan. Jadi lokasinya harus ditentukan bisa di rumah gitu dengan alur yang sudah kita arahkan. Nanti mendirikan praktek mandiri keperawatan kita lakukan visitasi. Nah, setelah data-data tadi sudah terpenuhi, maka dimasukkan ke dalam aplikasi Simpok. Nah, ini yang banyak dilema tuh di sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman praktek mandiri keperawatan dalam mengisi Simpok. Yang pertama, ini terkait dengan keanggotaan. Sebenarnya saya dari kemarin tuh bertanya-tanya karena ada beberapa sejawat kita yang praktek terutama di area Sawangan yang bergabung ke PPNI, TK di sini. Saya pikir masih ada tuh waktu sebelumnya kalau misalnya praktek mandiri masih ada di waktu yang untuk sekretariat kita masih di sana tuh. Ternyata pas kemarin saya cek ternyata sudah tidak ada. Alhamdulillah tadi sebenarnya sudah terjawab bahwa nanti akan ada. Nah, untuk yang saat ini pertanyaan saya, apakah teman-teman yang sudah bergabung dengan ke DPK kami itu harus diapain gitu, karena memang terus terang ketika ada orang yang bergabung dengan DPK kita kemudian saya tidak tahu orangnya, tidak bisa memantau, itu menjadi beban juga buat kami, buat saya terutama, karena ini orang terdaftar di kita tetapi kita tidak tahu dia prakteknya bagaimana, monitoringnya seperti apa gitu, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan teman-teman yang mutasi, Pak, izin. Ini kan saat ini banyak sekali anggota DPR kami yang baru mutasi. Apakah kami harus melakukan pelaporan atau bagaimana? Karena secara sistem kan mereka tidak secara sistem tuh di akun masing-masing. Jadi klik milik otomatis masuk gitu. Apakah itu juga harus terlaporkan atau secara otomatis ketika mereka klik itu sudah ada notifnya di DPD mungkin atau bagaimana? Saya mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heru dari BPK bisa. Baik. Untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Bu. Ini udah dua. Tiga, tadi udah dua ya. Dari DPK Primayan, Tuan Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Indra dari Primaya Hospital. Izin bertanya untuk sesi yang dari bendahara terkait teknis pembayaran iuran anggota dari DPW sendiri itu disarankan apakah anggota harus membayar secara mandiri by online atau harus dikoordinir dari bendahara di DPK tersebut. Yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa satu anggota itu 86.000 masuk ke DPK. Itu kita terimanya itu setelah kita menyetor otomatis langsung ke akun kita terima atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa nih dari Pak Heru. Bapak Ibu halo.
Hai. Ini teman-teman mohon diperhatikan dulu terkait dengan keanggotaan, ya, khususnya kepada ketua DPK. Karena ketua DPK itu harus mengetahui anggota-anggotanya di anggotanya masing-masing. Contoh, pada saat tadi disampaikan oleh Ibu Sekretaris ketercapaian pada saat kita pembayaran. Jangan sampai yang nggak bayar padahal presentasi kita tuh udah tinggi. Ternyata itu seperti DPK Dinkes, anggotanya luar biasa. Mungkin kalau DPK-nya sudah dipisah, ya, ketercapaian pembayaran keanggotaan itu sudah tercapai. Tapi karena tadi disampaikan oleh Pak Heru, ya, pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana dengan anggota kami yang tidak ada orangnya tapi ada namanya di kami, ya. Jadi itu Pak Heru saat ini sudah dibentuk lagi, sudah dipisah. Ada DPK praktek mandiri. Bagaimana Pak? Nanti kita akan pisahkan nanti pada saat simulasi di bidang Sisinfo. Ya, karena target pembayaran ini di provinsi kemarin pada saat kami ke Kuningan, pada saat HKN, itu ada beberapa DPD PPNI ataupun kabupaten kota yang mendapatkan apresiasi termasuk laptop. Ya, ketercapaian pembayaran iuran anggota. Maka dari itu target kami ke depan, ya, kalaupun nanti mendapatkan laptop tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kalau seandainya nanti di DPD sudah dapat laptop, nanti akan diserahkan kepada DPK yang pembayarannya luar biasa bagus pencapaiannya, ya. Itu yang pertama. Yang terjawab ya Pak Heru, ya. Untuk yang kedua, nanti akan lebih jelasnya lagi bagaimana Pak untuk pegawai-pegawai baru yang sudah terdaftar di DPK, misalkan masih di DPK provinsi ataupun masih bertugas datanya si anggota tersebut di DPK Rumah Sakit Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur misalkan. Nanti itu lebih jelasnya akan disampaikan oleh Sisinfo bagaimana tekniknya untuk pemutasi tersebut. Jadi dalam hal ini, ya, keanggotaan, ya, karena untuk mutasi dan segala macam itu harus ada pelaporannya juga. Nanti akan ada rekomendasi dan segala macam. Nanti akan lebih jelas lagi dan lebih mendalam lagi terkait dengan mutasi anggota di bagian Sisinfo. Dari kami di bidang OKK itu mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat, ini adalah ADART yang ada di depan. Nanti ini akan saya share kepada teman-teman semua. Silakan nanti dibaca, dipahami bagaimana tata cara naskah, bagaimana tata cara stempel, bagaimana tata cara tanda tangan dan segala macam, ini sudah diatur. Ya, termasuk cara pengeluaran dan pembukuan sudah ada di sini. Silakan dibaca-baca. KSB, Ketua Bendahara Sekretaris minimal harus mengetahui ADART. Ini dibentuk pada saat Munas di Palembang. Ya, dan di Bali tidak ada perubahan, hanya beberapa perubahan, dan ini sudah fix pada saat kita Munas di Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk pertanyaan yang bendara, ya. Pertanyaan yang apakah harus menyetornya secara mandiri atau berkelompok? Silakan saja pilih mau yang berkelompok, silakan. Berarti Anda harus melibatkan teman-teman, harus kerjasama, ya. Tapi kalau mau secara mandiri juga nggak masalah. Tinggal klik virtual account dan itu ada di akun masing-masing, ya. Terus cashbacknya itu jika BNI Burekol kita selalu dalam keadaan siap, tidak lupa dan segala macam sebenarnya, dan itu link ke DPP. Jadi pembayaran kita itu terkumpulnya semua di Dewan Pengurus Pusat. Dari mereka yang akan mengirimkan ke masing-masing DPK. Ya, jadi uang yang 80.000 atau 83.000 itu masuknya ke rekening DPK. Nanti DPK itu yang akan mengelola uang tersebut, ya. Ya Mas Indra, ini paham? Oke. Masih ada lagi pertanyaannya? Oke. Ya, saya tambahkan ya, siapa dari Mas Indra ya? Ya, dari Mas Indra yang baru ya. Jadi gini, uang yang ada disetorkan oleh teman-teman ke PPNI langsung itu langsung dibagi secara otomatis dari tingkat pusat, ya. Nah, ataupun nanti per orang itu pengembaliannya buat ke DPD 80.000 tadi seperti tadi katakan, itu bukan milik pribadinya si orang tersebut lagi, ya. Itu adalah milik DPK DPK Primaya. Mau
buat DPK Primaya, buat kegiatan keorganisasian PPNI. Jadi bukan artinya cashback dikembalikan buat kita lagi karena kita yang mengirim uang tadi. Ya, jadi itu milik bersama, yaitu milik PPNI, DPK PPNI-nya sendiri dan ada di komisariat. Ya, seperti itu ya. Jadi semua yang dikembalikan itu milik DPK. Itulah makanya dipakai DPK melakukan kegiatan-kegiatan terserah. Mau melakukan kegiatan apa, pengabdian masyarakat, mau mengadakan sunatan massal apa boleh, silakan. Yang penting lapor ke kami ke DPD, nanti baru kita buatkan surat tugas untuk pengajuan SKP-nya. Ya seperti itu. Terima kasih. Yang kerja di rumah sakit itu kan SIPP-nya untuk rumah sakit ya. Apa kalau misalkan kita mau praktek mandiri bisa menggunakan SIPP itu atau SIPP-nya ada baru lagi gitu Bu. Terima kasih Bu. Dengan Ibu Nes Febri dari Rumah Sakit Brimo. Rumah Sakit Brimo. Rumah Sakit Brimo. Nes Febri dari Rumah Sakit Brimo. Untuk bidang pelayanan, untuk SIPP-nya seperti apa? Silakan Mas Nila. 2 tempat. Nah itu kalau di satu wilayah, misalkan kerjanya di Depok, area ininya praktek mandiri di Depok itu bisa satu SIPP untuk 2. Cuman kalau misalkan kan ada juga yang tadi Pak Arif tadi, dia bekerjanya di Rumah Sakit Haji Jakarta. Nah dia buka praktek mandiri di Depok, jadi dia harus buka SIPP satu lagi untuk SIPP praktek mandiri di Depok. Jadi masih bisa untuk SIPP satu rumah sakit, satu SIPP. Ya. Mungkin dari Bu Tio ada tambahan? Ya, saya tambahin ya Mbak. Kalau misalnya kita SIPP perawat itu ya, tolong teman-teman ditegaskan, SIPP perawat itu hanya dapatnya 2. Yang pertama itu adalah di tempat dia bekerja, misal contoh di rumah sakit tubuh ibu. Ya, itu SIPP-nya yang pertama di rumah sakit tubuh ibu. Yang keduanya di mana? Kalau dia melakukan praktek mandiri. Misalnya di rumahnya dia melakukan praktek mandiri, barulah keluar SIPP yang kedua, ya. Tapi tidak boleh dia SIPP pertamanya misalnya pagi di rumah sakit tubuh ibu, sorenya dia kerja di dokter praktek swasta yang memerlukan perawatnya, itu tidak bisa dikeluarkan SIPP-nya. Karena apa? Karena si perawat itu hanya membantu kegiatan dokter di situ, istilahnya asisten dokter lah seperti itu ya. Jadi yang disebut SIPP kedua itu adalah dia melakukan praktek keperawatan mandiri dan sudah mempunyai keahlian tertentu, kompetensi tertentu dan mempunyai sertifikat. Contoh misalnya dia melakukan pelatihan perawatan muka, dia buka di rumah praktek, boleh. Jadi namanya praktek keperawatan mandiri, berarti 2 SIPP. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk mempercepat kita lanjut materi. Untuk panel 2 ini akan ada 5 pemateri yang nggak kalah hebatnya ya, nurse-nurse semua. Oke, yang pertama dari bidang diklat, ini ada Nurse Pinandika Eskep ke depan, Ibu Nurse Pinandika. Yang kedua ada dari bidang Sisinfo, ada Nurse Ami Kami Eskep, silakan Ibu. Yang ketiga ada dari bidang kesejahteraan dengan Nurse Hendy. Nurse Hendy Eskep. Siapa Ibu? Nurse Hendy ada Pak? Oh lagi ngatur gimana? Oh baik, ya baik. Untuk selanjutnya ada dari divisi hubungan antar lembaga dengan Nurse Wirnani Eskep MK Ibu. Dan juga bidang hukum pemberdayaan politik Nurse Esti. Yang pertama mungkin bisa dimulai dengan bidang diklat Ibu Pinandika. Nurse Pinandika Eskep, kami persilahkan. Waktu masih sama ya Bu, kurang lebih kita quarting kali ya, jadi 12 menit karena waktunya sudah pada menunggu. Oke, boleh 10 menit selesai. Iya, oke, nanti akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, jam segini suaranya masih kenceng. Ini buat saya kenceng. Nggak sampai goyang-goyang ruangan sih ya. Itu hanya dengan ikut seminar. Padahal banyak banget yang bisa kita
ikuti kegiatannya seperti itu. Lanjut. Kita nggak ada pointer ya, biar langsung. Oh, ini perkenalan dulu aja. Jadi sebenarnya Melisa menambahkan tentang proses pengajuan SKP ya. Jadi di bidang diklat itu kami ada berempat, ada Nurse Melisa, Nurse Mila, Nurse Dimas, dan saya sendiri, Dinandika. Ya, tadi di depan itu ada tentang PKB. PKB bukan partai ya. PKB di sini, jadi kalau saya sebut PKB bukan partai, tapi pendidikan keperawatan berkelanjutan ya. Itu juga bagian dari PKB. Dengan cara pengabdian masyarakat itu juga PKB. Terus dengan cara apa? Teman-teman yang lagi kuliah lagi itu kan mengembangkan ilmu pengetahuan. Disuruh bikin jurnal, publikasi, bikin artikel, itu adalah bagian dari PKB, pengembangan pendidikan keperawatan berkelanjutan. Sepertinya saya yang lapar ya, udah jam 12. Kalau itu kan nggak usah, tadi udah. Jadi pastinya untuk meningkatkan kompetensi, untuk memelihara kemampuan kita, itu makanya kita harus menjalankan yang namanya PKB. Aktif memberikan asuhan di lapangan, baik di rumah sakit ataupun di puskesmas ya, atau di klinik, itu juga bisa. Terus teman-teman yang dapat tanggung jawab sebagai instruktur atau supervisor sebagai pembimbing praktik mahasiswa, itu juga dapat SKP-nya. Lalu sebagai kalau teman-teman di sini ada yang jadi kepala ruangan, ada yang jadi kepala bidang, itu juga tetap dapat. Jadi walaupun nggak pegang pasien, tapi dia mengelola pelayanan, juga ada SKP-nya. Kalau kegiatannya udah tahu semua. Ini pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tadi ya, teman-teman yang kuliah, yang lagi kuliah, kalau misalkan kalian diminta untuk bikin artikel, manuskrip, itu dipublikasikan, diajukan untuk pengajuan SKP-nya nanti kalau ternyata memang berhasil dipublikasi. Alur tentang bagaimana mengajukan SKP, Satuan Kredit Profesi. Ya. Jadi sebetulnya teman-teman sering banyak banget yang WA ke saya gitu, kemudian menanyakan bagaimana cara melakukan pengajuan. Nah, teman-teman harus bergerak. Gini kan teman-teman mewakili rumah sakit nih. Jadi kalau rumah sakitnya mengajukan SKP untuk kegiatan di rumah sakitnya harus lewat DPK, ya. Harus lewat DPK. Jangan kasih nomor saya ke SDM langsung atau ke bidang diklat langsung, tapi lewat DPK. Kenapa? Yaitu peran profesi kita, gitu. Jadi supaya alurnya berjenjang. Mulai hari ini ya. Jadi nanti kalau saya di WA sama rumah sakit lain, itu berarti nanti saya arahkan untuk ke DPK-nya. Ya. Di tanda tangan, yang di tanda tangan ya, jadi jangan cuma draftnya bentuknya Word terus nggak ada tanda tangannya gitu. Masih semangat? Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Apa kabar semuanya? Terima kasih. Luar biasa ya anggota PPNI Kota Depok yang begitu semangat ya untuk ngurusin anggotanya ya. Ini orang-orang hebat loh yang hadir di sini. Karena konsen sekali Anda semuanya ngurusin anggota. Bayangkan, nggak siang, nggak malam, nggak subuh, nggak jam berapa kalau anggota minta sesuatu untuk profesinya dilayani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi dua wilayah. Ada wilayah timur dan wilayah barat. Kebetulan ya saya wilayah barat, Bu Elvi timur. Ya siapapun sebenarnya kalau teman-teman mau mengajukan, monggo untuk perpanjangan STR. Tapi ya kalau memang ada kekurangan, kalau ditunda atau sedikit cerewet, ya mohon dimaklum ya, karena memang itu demi kebaikan kita dan kelancaran dari perpanjangan STR. Tadi dari tim Diklat luar biasa sudah menyampaikan persyaratan ya
bagaimana mendapatkan SKP untuk kepentingan perpanjangan STR, ya. Yang pasti saya masih ingat, kita sebagai perawat jangan hanya kepentingan kalau ada kepentingan saja, titip banget. Saya mau naik pangkat, saya mau naik jabatan, saya mau kerja, baru ingat sama STR. Baru ngejar-ngejar siapa? Bu Ami sama Bu Elvi, seperti itu. Tapi oke, nggak apa-apa ya. Kami berdua insya Allah tetap bantu, karena memang itu nyawanya perawat ya. Kita tuh luar biasa loh. Saya selalu mengingatkan, syukur perawat itu sangat memudahkan untuk regulasi. Kalau profesi lain bayangkan, harus mengeluarkan jutaan rupiah. Perawat itu hanya berapa teman-teman iurannya tadi? 260, Masya Allah, itu mah tuh buat jajan seminggu juga, mungkin sehari habis ya. Tapi kita sisihkan dalam 1 tahun 260.000, itu mah kecil ya. Mari, mungkin Pak Jajang tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin sisi Infokom tuh apa sih? Siapa aja sih orang-orangnya gitu ya. Di sini saya dipercaya untuk mengelola divisi sistem informasi DPD PPNI Kota Depok. Lanjut ya. Saya kebetulan dipercaya untuk wakil ketua Sisinfokom ya. Silahkan mungkin bagi yang mencatat nomor handphone saya siap 24 jam untuk bisa membantu teman-teman. Ketua divisinya ada Nestisa Aulia Putri, sarjana keperawatan. Beliau luar biasa juga. Silahkan mungkin nanti kalau butuh dengan beliau, ada hubungannya dengan pelayanan ya, praktek mandiri juga beliau orang hebat di dalam mewujudkan praktek mandiri. Kemudian ada Agonta divisi, ada Mas Indri Atmanto, AMK, beliau juga dari DPK Sentra Medika. Ada Apit Riyadi, yang ini luar biasa nih. Beliau berdiri Mas Apit, biar kenal semuanya. Beliau adalah penggagas ya, organisasi maju karena apa? Sekarang apa? IT, kedua apa? Medsosnya, sosmednya. Luar biasa Mas Apit. Jadi tadi teman-teman, tujuannya kenapa subscribe? Kita tidak boleh kalah dengan organisasi lain. Tidak boleh kalah dengan artis ya. Bagaimana kita juga organisasi bisa berkembang, bisa mempunyai kans yang luar biasa. Karena tadi Pak Ketua sudah bilang, PPNI Kota Depok itu sudah sangat luar biasa kiprahnya. Baik di Depok sendiri maupun di Jawa Barat, bahkan di nasional. Kemudian ada Mbak Meli Dian Hamama, beliau juga membantu di divisi Sisi Infokom, beliau dari Alia Hospital. Lanjut. Oke, sisi informasi di sini untuk apa sih ada Sisi Infokom, teman-teman? Di sini yaitu sebenarnya Sisi Infokom itu suatu sistem ya yang memang semenjak pergantian pengurusan, sistem itu sudah luar biasa di-upgrade. Kita dulu SIMK PPNI ya, anggotanya tuh masih berantakan. Nah, semenjak 2018, semua anggota dimigrasi. Sehingga anggota itu semua masuk ke dalam sistem terupdate. Kemudian adanya tuntutan era globalisasi ya teman-teman, dalam peningkatan profesionalisme dan transparansi. Artinya apa? Tadi berhubungan dengan iuran. Ya, iuran itu adalah segala sesuatu yang bisa berhubungan dengan perkembangan organisasi. Jangan sampai tadi uang yang iuran bertahun-tahun kemana sih gitu ya. Ya insya Allah lah, mungkin dari DPP ketuanya amanah. Begitu juga dengan DPW dan DPD Kota Depok. Amin. Meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, efisiensi, responsibilitas, pengawasan, serta penyajian informasi secara cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi. Sisinfo nggak kerja sendiri, teman-teman. Kita sama semua berhubungan. Tadi yang dari OKK sudah bisa membentuk organisasi dengan segala aturan yang ada. Kemudian berhubungan lagi dengan sisi pendataan terkini seperti apa sih? Kemudian tadi berhubungan dengan pertanyaan teman-teman.
masih ada kesulitan saat ini ya. Saya sendiri tahu. Jadi kalau saya gaptek Bu, oke. Di sini tanggung jawab ketua dan sekretaris DPK bertanggung jawab untuk bisa apa? Trans knowledge ya, mengajarkan supaya yang bersangkutan itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi dia tuh jadi tahu bagaimana buka website PPNI untuk bisa mengupload keanggotaan maupun SKP-nya. Demikian ya. Kemudian komisariat DPK itu pasti sebagai verifikator keanggotaan DPK. Selanjutnya DPD. Untuk verifikasi DPD saat ini masih dipegang oleh ketua ya melalui sekretariat, ada Pak Jajang di sini. Nanti tetap koordinasinya secara sistem kalau sudah diverifikasi oleh DPK keanggotaan baru khususnya, kemudian DPD, kemudian DPP baru ke KTKI sebagai bentuk terintegrasi dan akan muncul NIRA ya. Lanjut. Nah, alur integrasi portofolio SKP dengan ESTR. Teman-teman kan suka nanya, Bu, terbit STR itu berapa lama sih? Setahu saya dapat TOT dari Jawa Barat kemarin. Sekarang tuh sudah sangat singkat. Prosesnya dari mulai terbitnya rekomendasi dari DPW itu hanya 8 hari kerja, teman-teman. Teman-teman kalau mau memutasikan anggotanya, boleh hubungin saya. Ya, misalnya tadi kan pertanyaan Mas Heru, ada anggota yang tidak terdaftar sebenarnya sebagai anggota DPK RSUD ya, atau sebagai siluman. Anggota siluman. Tetapi mereka juga kasihan, mau kemana ya? Karena di Dinkas sendiri juga sudah melimpah. Ya, sudah tidak jelas nih anggota yang mana kata Pak Tito. Kemudian kedua, menghambat iuran. Yang tadi sebenarnya presentasinya menurut DPK saya udah tinggi loh Bu, udah bayar semua, tapi kenapa hanya presentasi segitu? Ya, jadi insya Allah silakan saya memberikan format ini, nanti boleh hubungin saya akan kirim coba penghapusan keanggotaan PPNI. Ini saya dapat teorinya dari DPW. Setelah dikirim, nanti ada surat ya. Surat ditunjukkan kepada ketua DPD untuk memohon penghapusan data anggota yang sudah tidak aktif secara permanen, teman-teman. Ingat ya, secara permanen apa saja misalnya? Meninggal, ya. Kemudian pensiun dan dia sudah tidak mau jadi anggota PPNI, harus dipastikan dulu ya. Jangan sampai kita menghapus data anggota yang bersangkutan masih mau kerja, kasihan ya. Jadi harus dipastikan, monggo nanti bentuk suratnya seperti ini ditujukan kepada DPD, ketua DPD untuk mohon izin penghapusan. Setelah itu dapat surat rekomendasi dari DPD, baru saya kirim ke DPW untuk menghapus. Dan yang terakhir, sesuai program OKK akan menambah DPK, teman-teman. Ya, terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah memoderatori acara ini. Selamat siang teman-teman semua. Kayaknya udah mulai obet ya. Udah lewat jam makan siang ini, udah setengah 1. Jadi sekali lagi selamat siang teman-teman. Meskipun tadi ikan teri ikan cucut, mari kita lanjut gitu kata Bu Ani ya. Ini kalau materi saya ini agak-agak beda nih dari materi sebelum-sebelumnya ya. Kalau tadi kan tentang OKK, tentang keanggotaan. Ini ya judulnya udah keren ya judulnya ya. Ya perkenalkan dulu kami dari Departemen Pemberdayaan Politik dan Hukum. Sebetulnya ketuanya itu ada Pak Ansel, ketua divisinya. Saya ketua bidangnya ya. Saya ketua divisinya dan ada Mas Imam anggotanya. Jadi kami bertiga. Ebitri kita ya. Jadi karena duanya laki-laki, jadi saya paling cantik di sini gitu. Mohon maaf ini fotonya yang dipajang satu, udah Mas Jajang dilewat aja, malu lah. Harusnya fotonya bertiga, cuma nggak sempat minta-minta gitu ya. Jadi teman-teman, untuk di pemberdayaan politik ini ada pesan sponsornya ya.
Jadi kalau di wilayah di DPW itu ada dua, ada pemberdayaan politik sendiri, ada pemberdayaan hukum sendiri. Nah kalau di DPD ini digabung menjadi satu. Nah di DPK turunannya mungkin ada lagi ya beda gitu ya, ada hubungan antar lembaga dan politik, nanti gabung lagi sama BUIN gitu ya. Tapi tetap teman-teman kita harus, karena tuntutan ya, jadi yang namanya politik jangan menjadi musuh gitu. Jangan antipati, jangan Arno. Tapi mulai sekarang kita harus bisa berteman dengan politik. Dan yang paling penting adalah kita harus masuk di dalamnya. Itu pesan sekolah-sekolahnya. Di dunia profesi terbesar adalah keperawatan, gitu ya, itu yang pertama. Dan sama di Indonesia pun tenaga kesehatan lebih banyak adalah perawat. Dan tadi disampaikan sama Bu Ami bahwa di Depok sendiri ada 5.300 ya Bu Ami ya, anggota PPNI. Nah, jika orang-orang tersebut semuanya bergabung di dalam politik, apa yang akan terjadi? Saya izin buka masker ya, biar enggak ini. Kira-kira apa yang terjadi? Menang. Menang di mana? Iya. Kan pasti ya secara jujur kita ingin sejahtera secara profesi. Betul tidak? Betul. Nah, kita punya usul, kita punya pendapat. Jika itu tidak disampaikan kepada pimpinan kita, apakah itu bisa menyuarakan suara kita? Tentu tidak. Nah, bagaimana suara-suara kita ini didengar oleh pemerintahan? Salah satunya adalah kita harus masuk di dalam politik. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang yang hatinya suka dengan politik, yang mungkin di tingkat RW gitu ya, di tingkat kelurahan gitu sudah menjadi panutan-panutan masyarakat, ayo sama-sama kita dukung, majulah pada saat ada pemilihan. Boleh partainya apa saja? Boleh. Nggak ada larangan ya? Pak Ade nggak ada ini. Tidak ada larangan, mau partai mana saja boleh. Tetapi yang menjadi syarat adalah satu. Harus menyuarakan suara perawat. Itu yang paling penting. Next. Ini bisa dibaca next Pak Jajang. Ini ya. Kenapa sih kita itu harus berkiprah di kancah politik? Karena itu tadi bisa dilihat bahwa PPNI itu sejarahnya panjang. Mungkin masih ingat ya teman-teman semua pada saat kita memperjuangkan undang-undang keperawatan, bagaimana kita menggiring, bagaimana kita mensupport agar undang-undang keperawatan ini bisa sampai sekarang ada gitu ya. Dan kata kuncinya yang pertama adalah suara perawat untuk perawat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu untuk partisipasi perawat di kancah politik. Tadi saya sudah dengar janjinya teman-teman mau mendukung. Sekali lagi saya tanyakan ya, apakah siap mendukung apabila dari teman kita ada yang maju ke politik, siap mendukung? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Izinnya teman-teman sedikit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi saya salamnya masih semangat. Sebelum saya mulai materi, yang bukan materi sih ya, mulai paparan, saya mau bertanya, ada minat luar negeri nggak di sini? Ada. Bukan, sini ada luar negeri sebagai perawat. Ada nggak? Nah, kalau ada saya lanjutkan, kalau nggak ada saya udahin. Kayaknya nggak ada yang saya. Terus ada, saya tadi pas awal-awal itu dengar ada dari luar negeri terus kerja di sini, siapa ya tadi? Yang tadi mana tadi? Bapak. Nah, siapa namanya? Pak Indra. Pak Indra waktu dari luar negeri kerja di sana, terus balik sini. Ada kesulitan nggak pas balik sini? Kesulitan dalam hal? Untuk pemindahan kerja di sini, izin-izinnya dan segala macam pengurusan perpindahan mutasi ya. Untuk mutasi seperti tinggal di online aja. Online aja. Jadi nggak ada kesulitan ya. Oleh PPNI
langsung ke DPP. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau Urusan hubungan antar lembaga, saya kebetulan diamanai sebagai lanjut Pak. Ini di bidang hubungan antar lembaga atau biasa disingkat HAL. Itu ketuanya Wakabitnya itu adalah Pak Mamun Solihin. Pak Mamun kebetulan tadi ada, tapi beliau sedang ke sekretariat ya, mendampingi Pak Ade. Kemudian saya di sini sebagai ketua divisi, ya, ketua divisi, dan saya ada anggotanya Bu Sondang, ya, Bu Sondang dan Mbak Ersida, ya, Mbak Ersida. Dan ini tadi di awal Pak Ade mengatakan bahwa yang menyampaikan paparan di sini adalah yang sudah ikut TOT. Nah, saya mohon maaf karena saya sendirian yang tidak ikut TOT, tapi saya sudah menyampaikan. Jadi kita sama-sama belajar ya. Karena saya juga hanya memaparkan materi yang dari provinsi gitu ya. Tapi insya Allah ya kita sama-sama belajar ya. Lanjut Pak. Ini hubungannya kenapa kita banyak pengen kerja di luar negeri? Karena rata-rata di sana gajinya besar ya, betul nggak? Ya betul, gajinya besar. Kemudian ini ada aturannya, lanjut Pak. Saya nggak salah lama, lanjut Pak Jaja. Wena. Jadi kalau kita delegasi ke luar negeri ya udah diatur juga. Kemudian saya pingin yang ini terakhir aja Pak. Tidak ingin juga yang begini, di atas hanya duduk leha-leha gitu ya, tapi semuanya bersama, pun termasuk saya ini ya. Oke, ini contohnya ya, tidak begini ya, bukan ini yang kita harapkan dari PPNI ya, tapi bekerja bersama. Oke. Ya, tidak ingin juga begini, yang lain kerja, yang ini hanya ikut saja. Ya, maka kalau di DPP, di DPW, kalau tidak aktif selama sekian bulan tidak pernah ikut rapat, itu di PAW, pergantian antar waktu. Ya, makanya mana Pak Hendi? Pak Hendi sering ikut rapat. Nah, kita tidak ingin juga ada anggota yang begini nih, ya, yang lain kerja capek, oke lah nggak gabut, tapi dia merusak, ya menghambat. Kalau bisa mah jangan maju-maju dia, ya, biarin aja. Nah, kita tidak ingin ada yang begini. Ya.
Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu dan Kami selamat